A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Ya haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan. Ya Aziz ya Jabbar ya Rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kembali dipertemukan Allah di channel kesayangan kita, yaitu channel iDream TV, dalam program Hikmah, Himpunan Kisah dan Motivasi Hidup, di mana insyaallah kita akan sama-sama coba menggali berbagai hal dalam kehidupan kita untuk kita ambil pelajaran dalam rangka meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita baca salat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam jannahnya, serta dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah, di dalam kesempatan kali ini saya akan mengangkat atau membahas satu tema, yaitu menundukkan hawa nafsu. Jadi ini adalah bagian dari karakter ya, seorang mukmin sejati, di mana dia akan berupaya semaksimal mungkin untuk menundukkan hawa nafsunya. Berbicara tentang hawa nafsu, sahabat iDream yang dirahmati Allah, ya, bahwa memang hawa nafsu ini bagian dari elemen ya, atau unsur yang menyempurnakan manusia. Jadi kalau berbicara manusia, maka kan ada unsur-unsurnya ya. Ada 5 unsur utama di dalam diri manusia. Yang pertama adalah nafs ya, atau jiwa. Yang kedua adalah jasmani ya, atau badan ya. Yang ketiga adalah ruh ya. Ruh ini bahasa kitanya nyawa ya. Di mana dengan ruh inilah ya, kita bisa bergerak ya, bisa merasakan berbagai hal ya, sensor semuanya ya. Saraf-saraf kita aktif ya, itu karena ada ruh ya di dalamnya. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah akal ya, atau kolbun ya, yang dengan ini kemudian kita bisa membedakan baik dan buruk ya. Dan dengan ini kemudian kita bisa berkoneksi ya, melakukan koneksi atau hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, unsur penting di dalam diri manusia adalah al-hawa ya, atau hasrat ya, atau kehendak ya. Orang Arab kalau dia mengatakan ingin sesuatu ya, dia cukup mengatakan ana urid ya, saya mau ya, misalnya barang apa gitu. Kalau cuman pengen aja gitu, dia akan mengatakan ana urid ya, saya mau.
mau barang itu. Tapi kalau dia pengen banget barang itu, maka dia mengatakan ana ahwa. Saya betul-betul ingin barang itu. Nah, jadi dari kata itu ya kita bisa punya gambaran yang dimaksud dengan hawa nafsu ya itu adalah keinginan atau hasrat atau kehendak ya, atau gairah yang besar yang dimiliki oleh jiwa. Nah, cuman persoalannya itu ya. Persoalannya adalah ya fitrah dari hawa ini atau hawa nafsu ini ya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Nabi Allah Yusuf ya, alaihi salam di dalam surah Yusuf ya. Beliau mengatakan wa ma ubarri'u nafsi inna nafsal ammaratun bisu ila ma rahima rabbi. Ya, sesungguhnya aku berlindung ya dari keburukan jiwaku ya. Kenapa? Karena memang yang namanya jiwa, yang namanya nafs itu ya, yang namanya nafsu la ammaratun bisu ya. Ya, memang cenderung untuk menyuruh ya, meminta, menghendaki keburukan-keburukan. Nah, itulah ya sifat dari hawa nafsu ya, condongnya cenderungnya kepada keburukan illa ma rahima rabbi, kecuali kalau nafsu itu ya, kalau hawa nafsu itu sudah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau ingin ya nafsu kita tunduk ya, tidak condong kepada keburukan ya, maka yang harus kita pastikan jiwa nafsu itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian ya, yang tadinya cenderung kepada keburukan dia akan cenderung kepada kebaikan. Jadi itu yang disebutkan di dalam surah Yusuf. Nah, karena itu kemudian ya, sahabat Adrim yang dirahmati Allah, kita ya, sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengemban amanah, mengemban amanah untuk untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, karena kan di dalam Al-Qur'an kita sudah tahu ya bahwa kita yang namanya manusia ini ya, itu diciptakan untuk menyembah ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Kehadiran kita di alam dunia ini untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau berbicara hamba, yang namanya hamba adalah mereka yang memang tidak punya kekuasaan sedikit pun atas tuannya. Ya, kalau kita bicara perbudakan ya kan, hamba itu kan dari kata itu ya, perbudakan. Lihatlah ya, Allah kasih kita pelajaran bahwa kita manusia pernah melakukan dalam sejarahnya perbudakan ya, sampai sekarang perbudakan juga masih ada ya. Cuman bentuknya halus saja ya. Kalau dulu ya betul-betul ya orang diperjualbelikan seperti properti ya. Sehingga status kemanusiaan seseorang ya dulu ya ada disebutnya orang merdeka ya, ada disebutnya hamba ya, atau budak. Nah, lihatlah bagaimana kehidupan budak. Budak itu tidak memiliki kekuasaan apapun kepada tuannya. Dia murni tunduk patuh kepada perintah tuannya. Nah, itu kan kalau dia nggak patuh, nggak tunduk, resikonya mati gitu ya. Resikonya celaka. Maka dari sini kita harus memiliki pemahaman bahwa memang tuntutan utama dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia ya, adalah mengikuti, tunduk patuh kepada perintah dan larangan Allah sebagai Tuhan kita. Nah, itu. Jadi ini poin yang harus kita pahami dan kita sadari bahwa memang kita hidup di alam dunia ini tidak punya kekuasaan sedikit pun. Status kita adalah hamba ya, atau budaknya Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak punya kekuasaan sedikit pun ya, untuk membangkang ya, untuk enggan melakukan perintah atau juga kemudian mematuhi larangannya. Ya, karena itu kemudian ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, di dalam sebuah hadisnya ya,
menegaskan ya bahwa yang namanya seorang mukmin ya, seorang mukmin yang sejati ya, yang beriman dengan sebenar-benarnya ya, di dalam hadisnya beliau mengatakan adalah mereka yang memang mau tunduk dan patuh mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, dalam hal ini adalah ajaran Islam. Ya. Jadi di dalam hadisnya tegas sekali ya, Rasulullah SAW menyebutkan ya, bahwa memang ya, tidak disebut sebagai seorang mukmin sampailah ya, dia ya, tunduk hawa nafsunya begitu kan, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kemudian ya, perjuangan kita ya, kalau berbicara hawa nafsu adalah bagaimana kita bisa menundukkannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau berbicara hawa nafsu ya sahabat yang dirahmati Allah ya, dalam sebuah hadis yang panjang ya, Rasulullah SAW ya, mendapatkan kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, tentang bagaimana kondisi ya, surga dan neraka ya. Karena surga dan neraka ini kaitannya ya sangat erat dengan kondisi hawa nafsu seseorang. Nah, di dalam hadis ini akan terlihat ya dengan jelas bagaimana fenomena yang menyebabkan orang kemudian memperturutkan hawa nafsu. Ya. Jadi satu ketika ya kata Rasulullah SAW, pada saat Allah menciptakan surga dan neraka, Allah mengutus Jibril ke surga dan berfirman, ya, lihatlah surga dan segala yang telah Kupersiapkan bagi penghuninya. Maka Jibril pun datang melihatnya dan melihat segala hal yang telah dipersiapkan Allah bagi penghuni surga. Ya, sampai seperti itu ya. Kemudian Jibril kembali kepada Allah dan berkata, demi keagunganmu setiap orang yang mendengar tentang surga pasti akan memasukinya. Namun surga dikelilingi berbagai kesusahan. Jadi malaikat Jibril setelah melihat surga, ya, tentu pandangan malaikat Jibril ini pandangan hakikat begitu ya. Ketika dia melihat surga maka dia punya kesimpulan semua orang pasti pengen masuk ke dalam surga. Cuman persoalannya surga itu ya, dikelilingi oleh berbagai hal yang menyusahkan. Ya, jadi untuk masuk ke dalam surga itu nggak gampang gitu ya. Jadi banyak hal yang dianggap susah oleh manusia. Nah, itu dalam pandangan malaikat Jibril. Allah pun berfirman, nah, kembalilah ke sana dan lihatlah segala yang telah Kupersiapkan bagi penghuninya. Maka Jibril kembali melihatnya dan surga memang dikelilingi segala kesusahan. Kemudian Jibril pun kembali kepada Allah, kemudian dia berkata, demi keagunganmu, sungguh aku khawatir tidak ada satupun yang kuasa memasukinya. Nah, jadi ini malaikat Jibril sampai merasa khawatir. Ya. Ternyata ya rintangan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu begitu besar. Sampai-sampai kemudian dia punya kesimpulan ya, bahwa kayaknya mungkin enggak ya ada yang bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pergilah ke neraka. Ya. Dan lihatlah ke sana segala hal yang telah Kupersiapkan bagi penghuninya. Tadi sudah suruh melihat surga. Ya, kesimpulannya adalah semua orang pasti pengen masuk surga, tetapi surga itu ya dipenuhi oleh rintangan, ya, oleh kesulitan-kesulitan yang memang ya, kemungkinan besar ya, menyebabkan orang tidak mudah untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian berikutnya Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk melihat ke neraka. Ya. Maka kemudian malaikat Jibril melihatnya dan segala hal yang telah Allah persiapkan bagi penghuninya. Ya, dilihatnya bahwa neraka ternyata saling bertumpuk satu sama lain.
Wah, ini pemandangan yang ngeri begitu ya. Jibril pun kembali kepada Allah dan berkata, demi kemuliaanmu, tidak mungkin seorang pun yang mendengar tentang neraka akan memasukinya. Pasti ya. Kalau dia dengar bagaimana dahsyatnya neraka, azab neraka, siksa neraka, maka tidak akan ada orang siapapun begitu yang pengen masuk ke dalam neraka. Jadi kalau berbicara azabnya neraka, ya, sampai-sampai malaikat Jibril mengatakan demikian, nggak akan ada ya, siapapun kemudian ya, berharap ya, atau pengen masuk ke dalam nerakanya Allah. Ya. Namun kata malaikat Jibril, neraka itu dikelilingi berbagai syahwat. Tapi persoalannya kata malaikat Jibril, ya neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang menyenangkan keinginan hawa nafsu, hal-hal yang memenuhi keinginan gairah itu ya, apalagi hasrat ya manusia itu sendiri. Allah kemudian berfirman, kembalilah ke sana. Maka kemudian malaikat Jibril pun kembali ke neraka dan berkata, demi kemuliaanmu, sesungguhnya aku takut tiada seorang pun yang akan bisa selamat darinya. Ya. Jadi begitu kuatnya ya magnet syahwatnya ya, neraka ini, sampai-sampai malaikat Jibril kemudian berpikir, ya, akankah ya ada manusia yang kemudian bisa selamat dari godaan, rayuan dari ya, magnetnya syahwat neraka itu. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga Imam Tirmizi ya, dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, jadi kalau kita perhatikan ya, surga adalah surga dan neraka tetaplah neraka. Namun ya, kalau dilihat dari pernyataan malaikat Jibril alaihissalam ya, bahwa ketika dia melihat neraka, ya surga itu dilingkupi oleh kesusahan, sementara neraka itu dilingkupi oleh segala sesuatu yang menyenangkan hawa nafsu, yang menyenangkan syahwat. Maka dari sini kemudian ya, kita harus menyadari dengan sebenar-benarnya bahwa Allah Subhanahu wa taala memang menguji kita dengan adanya hawa nafsu. Ya. Hawa nafsu ini bukannya tidak penting ya, bukannya tidak membawa hal positif ke dalam diri kita, pasti ya, karena dia bagian dari komponen diri kita. Ya, kita kalau nggak punya hawa nafsu nggak ada gairah hidup ya, nggak mau makan, nggak mau minum gitu, nggak mau punya istri ya, itu kalau kita nggak punya hawa nafsu, nggak mau punya anak gitu. Ya, orang kalau udah hawa nafsunya mati ya nggak lama lagi mati itu gitu ya. Ya, karena itu bagian dari gairah, ya, hasrat, ya, keinginan. Ya, dengan keinginan itulah kemudian manusia menjadi hidup. Ya. Nah, jadi lalu untuk apa kalau kemudian hawa nafsu ini membahayakan manusia, begitu kan? Nah, makanya yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita manusia kalau berbicara hawa nafsu adalah bagaimana kemudian kita bisa menundukkannya. Ya, kalau diibaratkan ya, hawa nafsu itu seperti binatang liar. Ya, maunya lari aja ya, kayak kuda lah gitu ya, kuda liar itu. Galak gitu kan, ganas, ya, maunya lari ke sana kemari, ya nggak mau dikekang. Nah, maka kalau kita ingin menundukkannya ya dia harus diikat, dikekang. Nah, makanya ada istilah tali kekang gitu ya. Apa tali kekangnya? Ya akal. Akal itu dikata ukul. Ukul itu diterjemahkan sebagai tali kekang. Jadi hawa nafsu itu harus bisa kita kendalikan, kita kekang dengan akal kita. Ya, nah ini bagian dari tugas kita. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu abdun hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wan nasi ajmain. Ya. Seorang hamba tidak beriman, kata Rasulullah SAW, hingga aku. Ya. Maksudnya Rasulullah SAW lebih ia cintai dari keluarga, harta dan manusia seluruhnya. Jadi sampailah ya hawa nafsu ini ya, betul-betul tunduk kepada keinginan syariat. Ya.
tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita memperturutkan hawa nafsu yang disebutkan di dalam surah Yusuf tadi, hawa nafsu itu cenderung kepada kejahatan. Nah, resikonya adalah kemudian kita akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan hal ini disebutkan di dalam surah Muhammad, ya surah yang ke-48 kalau enggak salah, ayat yang ke-28. Dzalika bi annahum muttaba'u ma askhatallahu wa karihu ridwanahu fa ahbatu a'malahum. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah, dan karena mereka membenci keridhaannya, dan oleh sebab itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menghapus pahala amal-amal mereka. Jadi ketika kita cenderung kepada hal-hal yang menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhkan kita dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dalam bahasa yang mudahnya adalah memperturutkan keinginan hawa nafsu, maka resikonya adalah segala amal-amal baik kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surah An-Nazi'at ditegaskan syarat untuk masuk ke dalam surga itu dua. Wa amma man khafa maqama rabbih, adapun siapa yang takut kepada makom atau kedudukan Tuhannya, kan ini berarti berbicara iman kalau dia benar-benar beriman, paham kedudukan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, paham kedudukan dirinya sebagai hamba, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan kemudian rasa takut takut kepada Allah itu iman kepada Allah, kemudian diikuti dengan kemampuan untuk menahan hawa nafsu, menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Jadi kalau mau masuk ke dalam surga harus punya iman, dan kemudian harus punya kemampuan mengendalikan hawa nafsu. Jadi mau tidak mau, tidak ada opsi lain bagi kita kecuali kita semuanya berupaya semaksimal mungkin untuk menundukkan hawa nafsu kita. Dan itulah yang kemudian Rasulullah SAW ajarkan di dalam berbagai hadis-hadisnya, sunnah-sunnahnya, bagaimana caranya kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan menundukkan hawa nafsu. Kalau berbicara kemampuan untuk mengikuti hawa nafsu, Rasulullah SAW paling besar. Kalau berbicara pengen begitu kan, dan bisa. Orang Rasulullah itu pernah ditawarkan, kalau kamu mau jadi raja, kami siap menjadikan kamu raja, kata orang kafir Quraisy. Kalau kamu ingin perempuan-perempuan yang cantik, kami akan carikan seantero Arab ini perempuan-perempuan yang cantik untuk kami serahkan kepada kamu. Kalau kamu ingin harta yang banyak, kami siap mengumpulkan harta kami untuk kami serahkan kepadamu, asalkan kamu berhenti mendakwakan ajaran Islam. Peluangnya besar gitu kalau Rasulullah mau, tetapi Rasulullah SAW bukanlah pribadi yang yang bisa dengan mudah dikalahkan oleh rayuan-rayuan syahwat tadi. Ditolak mentah-mentah sama Rasulullah SAW. Bahkan ketika beliau dirayu oleh mereka di hadapan pamannya, Rasulullah dengan tegas mengatakan, walaupun matahari di tangan kanan, bulan di tangan kiri, digenggam gitu, dikasih. Kalau syaratnya berhenti dari mendakwahkan ajaran Islam, nggak akan mau, kata Rasulullah SAW. Maka kemudian kita lihat bagaimana kehidupan praktek. Kok bisa begitu Kok bisa Rasulullah SAW menundukkan hawa nafsunya? Nah, inilah yang kemudian kita harus contoh. Nah, bagaimana cara kita menundukkan hawa nafsu? Setidaknya ada 4 hal. Setidaknya ada 5 hal, setidaknya ada 5 hal. Yang pertama adalah menanamkan rasa cinta, berusaha menanamkan rasa cinta di dalam diri kita kepada Allah dan Rasulnya.
Jadi karena cinta ini sahabat Adrim yang dirahmati Allah memiliki kekuatan yang besar untuk kita ya melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Ya, jadi ada istilah the power of love ya, kekuatan cinta. Dengan cinta itu ya, manusia akan punya kekuatan untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Ya, kalau di ya, contoh mudahnya lah ya, ketika kita mencintai seorang wanita laki-laki misalnya ya, mencintai seorang wanita ya karena kecantikannya atau karena apa, betul-betul cinta ya, cinta yang mendalam. Lalu kemudian si perempuan itu mengatakan, saya mau menerima cinta kamu ya, dengan syarat kamu nggak boleh begini-begini ya, atau dengan syarat kamu kalau misalnya dia pecandu rokok gitu ya, syaratnya kamu nggak boleh ngerokok ya, harus berhenti ngerokok. Pasti itu ya, pasti ya, dia akan berhenti merokok dengan syarat dengan kecintaan itu ya. Mungkin kita yang sudah punya istri ya, yaitu punya suami pasti ya pernah merasakan itu ya. Ya, apapun syarat yang diajukan kalau sudah cinta ya, kita akan berusaha memperjuangkannya. Ya, makanya kalau di dalam cerita-cerita ya nenek-nenek kita ya, dongeng-dongeng nenek-nenek kita itu kan ada kisah Roro Jongrang ya, Bandung Bondowoso, itu kan the power of love itu ya, kekuatan cinta. Maka kalau kita ingin ya, menjadi pribadi yang mampu menundukkan hawa nafsu dalam artian menjauhkan diri dari segala apa yang mendatangkan kemurkaan Allah begitu ya, dan kemudian menaati ya, mampu melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, kunci yang pertama adalah menanamkan rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Makanya dalam sebuah ayat ya Rasulullah SAW diperintahkan ya, Kul, katakanlah Muhammad kepada umat-umatmu, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya. Katakanlah Muhammad kepada umatmu, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, ya, fattabi'uni, ikuti aku, ya, kata Rasulullah SAW ya. Maka ketika kita bertanya bagaimana cara kita supaya bisa mencintai Allah, caranya adalah ikuti sunnah Rasulullah SAW, ikuti apa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW, ikuti pola berpikir Rasulullah SAW, ya. Ikuti cara pergaul Rasulullah SAW, ikuti cara ibadahnya Rasulullah SAW. Ya. Fattabi'uni kata Rasulullah, yuhibbukumullah, pasti cintamu akan berbalas. Ya. Kita cinta kepada Allah, Allah cinta kepada kita. Kalau sudah cinta, Allah sudah mencintai kita. Ya, orang kalau sudah mendapatkan cinta dari seseorang, ya, maka cinta itu akan diikuti oleh kasih sayang. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam surah Yusuf tadi kan, Inna nafsa la'amaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Ya, nafsu itu akan cenderung kepada keburukan kecuali nafsu yang sudah diberikan rahmat. Ya, rahmat itu kan artinya kasih sayang. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, maka rahmatnya akan turun kepada kita, dan dengan itu kemudian niscaya pasti kita akan mampu menundukkan hawa nafsu. Ya, maka mulailah dari sekarang ya, kita menggali dan mengkaji bagaimana ya perilaku pribadi Rasulullah SAW dalam kesehariannya, dalam pikirannya, dalam amalannya, dalam tindak tanduknya, dalam ibadahnya, semuanya kita pelajari agar kemudian kita bisa ya mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, dan agar yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita bisa tumbuh rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Bisakah kita mencintai Allah yang tidak kita lihat? Bisa ya. Kan ada LDR dalam kehidupan kita ya. Ada orang yang mencintai sesuatu yang pernah belum dilihat, ada ya, belum ketemu ya, cuman lewat tulisan aja gitu ya. Lalu kemudian muncul rasa cinta yang begitu besar. Maka kalau ditanya bisakah kita mencintai Allah yang tidak bisa kita lihat, ya bisa ya. Karena itu bagian dari fitrah kita manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, agar kita mampu menundukkan hawa nafsu adalah menanamkan rasa takut ya, di dalam jiwa kita, takut kepada kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surah An-Nazi'at ayat yang ke-40 dan ke-41, wa amman khafa maqama rabbih
Wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya, hawa nafsu kita ini baru akan tunduk kalau kita paham kedudukan Allah Subhanahu wa taala, dan karena itu kemudian kita punya rasa takut. Takut ini ada dua ya, takut karena murka dan takut karena cinta. Ya, takut karena murka itu apa? Ya takut diazab, takut disiksa gitu ya. Takut tidak diberikan kesenangan kan begitu. Itu kan bagian dari rasa takut. Tetapi takut yang paling utama ya adalah takut karena cinta. Kan kita kalau cinta sesuatu ada juga rasa takut muncul ya. Takut apa? Takut dia marah dengan kita, takut dia meninggalkan dengan kita, takut dia tidak acuh kepada kita, takut dia tidak mau tidak mau memperhatikan kita. Itu kan takut kehilangan, itu kan bagian dari takut ya. Ketika ini muncul di dalam diri kita ya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan takut yang paling besar adalah takut kehilangan Allah. Ya, jadi takutnya bukan lagi bicara takut azab ya. Yang makom yang tinggi dari takut kepada Allah, takut kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita akan menjaga semaksimal mungkin bagaimana diri kita ini ya, melakukan segala sesuatu yang mendatangkan ridho Allah, dan sebaliknya menjauhi segala sesuatu yang akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, jadi ini harus kita terapi. Lalu bagaimana cara kita menanamkan rasa takut itu? Nah, ya itu tadi ya. Pahami ya makom kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu kedudukan Allah Subhanahu wa taala? Dari Al-Qur'an. Ya, ngaji ya bahasa mudahnya, pelajari ya tauhid ya. Pelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, pelajari bagaimana rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita ya. Pelajari segala sesuatu tentang Allah ya, yang sudah disediakan ya di dalam Al-Qur'an banyak ya. Ketika kita sudah memahami ya, kedudukan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan semesta alam, maka insyaallah ya akan muncul rasa takut di dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, agar kita mampu menundukkan hawa nafsu adalah ya, jangan mengikuti langkah-langkah setan. Nah, di dalam Al-Qur'an ya, sebagai contoh dalam surah Yasin ya, Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Nah, ya. Di dalam dunia ini ada satu makhluk ya yang dikomandoi oleh iblis ya namanya setan, dan dia berusaha dan berjuang bagaimana kemudian manusia ini terjerumus ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menjadikan ya segala sesuatu yang mengelilingi neraka itu menjadi indah. Nah, jadi dalam satu ayat dikatakan memang dia bertekad menjadikan ya keburukan, kejahatan dipandang indah oleh manusia. Kerjaannya iblis dan sekutunya ya. Maka dari itu kemudian kalau kita ingin menundukkan hawa nafsu ya, cara yang ketiga adalah kita berjuang bagaimana ya, agar kita tidak terjebak atau terperangkap ke dalam langkah-langkah setan. Nah, ini makanya muslim itu harus cerdas ya, di dalam menentukan sikap, ya, menentukan tingkah laku, tindak tanduk. Ya. Salah satunya adalah itu tadi ya, ketika kita berhadapan dengan sesuatu, ya, perbuatan, ya, mungkin awalnya kelihatannya nggak ada masalah ya, tapi kalau kita berpikiran jauh ke depan. Bisa saja kemudian kita punya kesimpulan ini jebakan setan. Nah, jadi visi seorang mukmin ya karena kehati-hatiannya ya di dalam bertindak dan bertingkah laku itu sampai ke sana. Untuk ya kalau berbicara contoh ya, misalnya kalau berbicara target ya setan ini kan targetnya bagaimana menjadikan manusia terjerumus ke dalam dosa. Ambil contoh ya dosa zina misalnya. Seseorang ya untuk jatuh ke dalam dosa zina itu langkah-langkahnya panjang ya, cukup panjang. Ya, diawali dengan misalnya apa ya kan, sebetulnya pintunya banyak ya untuk terjerumus ke dalam perbuatan zina apalagi di zaman sekarang ya. Ya mungkin awalnya adalah berkenalan ya. Oh ini teman lama itu ya, teman sekolah ya kan, kalau kenalan kan nggak ada masalahnya kan begitu ya.
Bukankah Allah menyuruh kita li ta'arafu, ya saling mengenal, ya, kenalan seolah-olah baik gitu. Tetapi kalau setan sudah mengarahkan ya kita untuk terjerumus ke dalam perzinahan, ya, dari perkenalan itu kemudian kalau dituruti kesananya gitu ya, dari kenalan, kemudian ketemuan, setelah ketemuan, kemudian makan bareng, setelah makan bareng, kalau kata Ustaz Somad, no free lunch, ya, tidak ada makanan yang gratis. Ya. Maka kemudian ujung-ujungnya terjadilah apa yang akan terjadi. Itu kan langkah-langkah yang jelas. Ya, karena itu kemudian ya, salah satu upaya kita menundukkan hawa nafsu adalah ya, kita berjuang dan berupaya agar jangan sampai terjerumus ke dalam perangkap setan atau langkah-langkah setan. Kemudian yang keempat ya, cara kita ya, upaya kita menundukkan hawa nafsu adalah dengan tidak mencintai dunia. Bukan tidak menggunakan dunia ya, tetapi tidak mencintainya. Ya karena kalau berbicara dunia ya kita hidup di dunia kan begitu. Ya. Kita hidup di dunia itu kan. Maka tentu kita tidak bisa mengatakan ya kita tidak memerlukan dunia, orang kita tinggal di dunia ya. Nah, tetapi yang paling penting adalah kita tidak meletakkan dunia itu di dalam hati kita, kemudian karena itu kita cinta kepada kehidupan dunia. Nah, karena orang yang sudah mencintai kehidupan dunia, dia akan terkena satu penyakit yang disebut Rasulullah SAW disebut sebagai penyakit wahan. Ya. Wahan inilah yang kemudian melemahkan manusia sehingga dia terseret ke dalam hal-hal yang ya tadi menjerumuskan dirinya kepada hawa nafsu. Ya, pesta pora, hura-hura, ya, jauh dari Allah, itu kan keinginan hawa nafsu gitu kan. Dan itu terjadi pada mereka yang ya, disebut Rasulullah terkena penyakit wahan. Apa itu penyakit wahan wahai Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatil maut. Ya. Cinta kepada kehidupan dunia dan benci atau takut ya, dengan kematian. Nggak mau mati dia. Ya. Nah, dari sinilah kemudian ya, kita berupaya, kita berjuang ya, untuk kemudian tidak meletakkan ya, dunia, ya, dia dunia dalam artian kedudukan, jabatan, ya, kesenangan, kemudahan itu di dalam hati kita. Tapi cukup di tangan kita aja. Ya, sehingga kalau dia datang pergi kita nggak merasa apa-apa. Ya, Nabi Ayub alaihissalam ketika beliau ditanya oleh istrinya ya setelah 40 tahun sakit, ya, kenapa sih nggak minta sama Tuhan supaya kamu sembuh gitu? Kamu kan Nabi. Gitu. Apa kata Nabi Allah Ayub? Rahmah, kita sudah berapa tahun nih hidup dalam kesenangan? 80 tahun kata istrinya. Sudah berapa lama aku sakit? 40 tahun. Nah kata Nabi Ayub, itu belum balance gitu kan antara kesenangan dan kesusahan yang Allah berikan. Malu saya berdoa kepada Allah minta sembuh. Nah, jadi sampai sedemikian ya Nabi Allah Ayub alaihissalam. Padahal dia orang kaya tadinya, ya, orang kaya, orang tampan, ya, anak banyak. Tetapi karena memang dunia tidak berada di dalam hatinya, tetapi hanya di dalam genggaman tangannya saja, jadi nggak ada masalah. Ya. Allah angkat kenikmatan-kenikmatan itu nggak ada masalah. Tetap cinta kepada Allah itu yang besar. Dan kemudian ya ini tentu bukan hal yang mudah ya. Ini diperlukan riyadhah, latihan lah ya. Ya latihanlah pelan-pelan ya, jangan nangis, jangan sedih kalau ada barang hilang. Cari aja ya. Enggak ketemu ya sudah ya. Enggak usah kemudian nggak bisa makan 3 hari 3 malam gitu ya. Nah, itu udah cinta jatuhnya. Ya. Ya, belajar ya kalau ada orang minta barang kita kasih, belajar, ya. Belajar itu. Ya. Nah, itu bukti kita bisa kita tidak meletakkan dunia di hati kita. Dan kemudian yang terakhir adalah tentu ya sebagai seorang muslim cara yang kelima adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ya, kemampuan untuk menundukkan hawa nafsu ini sebagaimana yang diriwayatkan ya dalam satu hadis ya. Hadis ini dari riwayatkan oleh Imam At-Tirmizi ya.
beliau mengatakan ya, Ziyad bin Ilaqah ya pernah meriwayatkan dari pamannya yaitu Qutbah bin Malik radhiyallahu anhu, ya berkata ya, qala ya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ya, dulu Nabi Muhammad itu pernah ya berkata ya, pernah berdoa ya, apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, kata sahabat ini pernah ya mengatakan atau berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak yang buruk ya, keburukan ya. Aku berlindung kepadamu dari keburukan ya, akhlak ya, dan amal dan juga hawa nafsu. Jadi Rasulullah SAW itu sampai minta kepada Allah agar dijauhkan dari kemunkaran atau keburukan dari akhlak, amal dan juga hawa nafsu. Jadi doa ini bagus ya, kita ucapkan ya, minimal sehari sekali lah ya, ketika waktu sholat ya, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Ini doanya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ya dengan begitu ya Allah ya memberikan kepada kita kekuatan ya, untuk menundukkan hawa nafsu, yang pada akhirnya ya kita mematuhi apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat hadis ya. Beliau mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Ya. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai ia menundukkan hawa nafsunya untuk tunduk pada ajaran yang aku bawa. Jadi betul-betul kalau dalam bahasa Al-Qur'annya kita menjadi seorang muslim dengan keislaman yang kafah, keislaman yang sempurna. Ya, tindak tanduk kita, tingkah laku kita betul-betul mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menundukkan hawa nafsu kita, sehingga kita termasuk ke dalam kelompok ya, golongan yang akan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nazi'at ayat yang ke-40 hingga ayat yang ke-41. Demikian yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.